Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita dapat bertemu kembali untuk membahas materi PJOK yang berikutnya, yakni masih tentang konsep kebutuhan. Kali ini kita fokuskan kepada kebutuhan olahraga dan juga proses tubuh saat berolahraga. Langsung lanjut saja. Pertama kita bahas terlebih dahulu tentang pengertian dari olahraga. Secara harfiah, olahraga ini mengandung dua kata, yaitu olah dan raga. Olah ini berarti suatu proses kegiatan, sedangkan raga itu adalah badan ataupun tubuh. Jadi olahraga itu adalah suatu aktivitas yang melibatkan pengerahan secara fisik dan pikiran untuk melatih tubuh manusia baik secara jasmani maupun rohani. Jadi intinya adalah olahraga ini suatu kegiatan fisik yang melibatkan kegiatan fisik dan juga pikiran untuk meningkatkan kebugaran jasmani atau rohani. Selain itu, olahraga ini bisa diartikan sebagai suatu kegiatan menggerakkan seluruh atau sebagian tubuh kita, baik itu untuk kesehatan maupun juga hiburan. Jadi bukan hanya semata-mata menjunjung tinggi kesehatan, tapi juga untuk sarana hiburan kita. Jadi untuk melepaskan penat dan juga melepaskan stres dari pikiran kita. Lanjut ke tujuan olahraga. Untuk tujuan olahraga sendiri ini sebenarnya dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah olahraga untuk pendidikan. Olahraga untuk pendidikan ini lebih difokuskan kepada sektor pendidikan, misalnya di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan kampus. Nah, tujuan dari olahraga ini adalah untuk mendorong siswa mengembangkan keterampilan motorik, sikap sportivitas, dan meningkatkan kemampuan fisiknya. Jadi bukan hanya untuk semata-mata mencari nilai atau memperoleh nilai karena ini di lingkungan akademik atau di lingkungan pendidikan, tapi juga untuk mengembangkan keterampilan motorik dari anak tersebut atau dari siswa tersebut. Selain itu juga menjunjung tinggi sportivitas. Agar apa? Agar hal ini bisa dimanfaatkan oleh siswa atau anak-anak di lingkungan masyarakat kelak. Kemudian yang kedua adalah olahraga untuk rekreasi. Jadi olahraga sebagai sarana hiburan atau rekreasi ya. Tujuannya apa? Tidak lain tidak bukan untuk bersenang-senang. Jadi di sini untuk melepaskan stres kita, melepaskan rasa lelah kita. Misalkan kita sambil bersepeda, kemudian kita sambil berlari atau jogging setiap pagi, itu juga sudah bisa dikatakan sebagai olahraga. Meskipun mungkin kita tidak seberat saat kita melakukan olahraga yang benar-benar gitu, maksudnya yang sesuai aturannya. Dan maksud kita di sini hanya sebagai ya sudah bersenang-senang saja karena kita memang ingin melepaskan penat kita dan melepaskan rasa bosan kita, itu disebut dengan olahraga untuk rekreasi. Lalu kemudian tujuan olahraga yang ketiga adalah untuk prestasi. Jadi bisa kita lihat ada banyak perlombaan-perlombaan, kemudian juga misalnya ada Asian Games, kemudian juga ada SEA Games. Itu termasuk dari olahraga untuk prestasi. Tujuannya adalah untuk mencapai suatu prestasi atau mencapai suatu kejuaraan tertentu. Jadi misalnya ada perlombaan bulu tangkis, perlombaan sepak bola. Nah, kita berolahraganya di situ adalah untuk mencapai suatu juara gitu. Kemudian olahraga untuk rehabilitasi. Gunanya adalah untuk memperbaiki keadaan tubuh seseorang yang pernah sakit. Misalkan di sini kita meminta orang yang mungkin dulunya pernah terkena penyakit stroke atau penyakit jantung itu untuk berolahraga. Tidak perlu berolahraga yang berat, hanya saja perlu berlari ringan atau jogging-jogging pagi, jalan santai, itu hitungannya sudah termasuk olahraga. Nah, di sini tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk rehabilitasi, jadi untuk memperbaiki tubuh yang sebelumnya sudah mengalami sakit. Jadi untuk menyeimbangkan, kemudian juga untuk mempertahankan agar tubuh tersebut tetap sehat. Nah, manfaat olahraga bagi tubuh apa saja? Sebenarnya banyak sekali manfaat olahraga untuk tubuh kita. Yang pertama, membantu menjauhkan diri dari berbagai macam penyakit, sudah jelas ya. Karena dengan kita menjaga diri kita dengan berolahraga, itu akan otomatis meningkatkan daya tahan tubuh kita. Nih, manfaat yang kedua. Dengan daya tahan tubuh kita yang meningkat, ini akan menjauhkan diri kita dari berbagai macam penyakit. Jadi ada kesinambungan.
Lalu kemudian merangsang pertumbuhan ideal dan membuat tubuh menjadi lebih tegap. Sudah pasti ya, karena dengan olahraga yang teratur, pertumbuhan tubuh kita juga mencapai optimal, kemudian juga tubuh kita mencapai porsi yang sempurna. Lalu memperlancar peredaran darah. Ya, jantung bekerja, otomatis peredaran darah di seluruh tubuh juga lebih baik. Kemudian lancarnya aliran darah juga membuat konsentrasi lebih baik. Betul sekali, karena aliran darah yang baik ini akan mencapai ke otak dengan sempurna dan akan dimanfaatkan dengan sangat sempurna oleh otak, sangat optimal oleh otak. Akhirnya akan membuat konsentrasi kita lebih baik, terutama dalam hal belajar. Lalu meningkatkan daya pikir dan kinerja. Otomatis dengan kita konsentrasi tinggi, aliran darah baik ke seluruh otak, otomatis kita akan meningkat daya pikirnya dan kinerja kerja kita juga baik gitu. Lalu aktivitas yang dapat membantu mengurangi stres. Ya, olahraga ini adalah salah satu aktivitas yang bisa mengurangi atau menurunkan angka stres kita. Kalau kita sudah lelah, kita sudah capek, olahraga ini adalah sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan hormon-hormon untuk mencapai kebahagiaan atau kesenangan dan mengurangi rasa stres atau mengurangi rasa capek yang telah dirasa setelah bekerja ataupun setelah belajar gitu. Selanjutnya kita bahas tentang proses tubuh saat berolahraga. Sebenarnya apa saja sih yang terjadi dalam tubuh kita ketika kita sedang berolahraga itu? Yang pertama, sel-sel dalam tubuh kita mulai saling berkomunikasi. Jadi bukan diri kita saja yang bisa berkomunikasi dengan orang atau dengan teman, ya, dengan lingkungan sosial. Tapi di dalam tubuh kita sebenarnya juga sudah ada interaksi antara sel-sel dalam tubuh kita. Jadi sel-sel ini adalah unsur terkecil dalam tubuh kita, di mana sel-sel inilah yang akan bekerja untuk metabolisme tubuh kita, biar tubuh kita bekerja lebih baik atau juga lebih optimal. Nah, bagaimana cara mengoptimalkan sistem kerja sel-sel dalam tubuh kita? Yaitu tadi dengan berolahraga. Jadi olahraga ini akan merangsang pelepasan molekul protein yang memberi sinyal antar jaringan tubuh. Ya tadi, karena jaringan-jaringan dalam tubuh kita itu memerlukan proses metabolisme yang si sel-sel inilah yang nanti akan merangsang terjadinya proses tersebut, atau molekul-molekul protein yang dihasilkan itulah yang akan merangsang proses metabolisme tadi. Olahraga ini yang dapat membantu proses transport pesan biokimia yang penting dalam tubuh kita dari satu sel ke sel yang lain. Jadi olahraga inilah yang nanti berperan dalam menghasilkan energi, kemudian juga membuat sel-sel bekerja lebih optimal untuk meningkatkan sistem metabolisme di dalam tubuh kita. Nah, kemudian suhu tubuh kita meningkat nih saat olahraga. Iya, benar, karena tubuh ini kita kan akan membakar lemak, akan membakar karbohidrat. Jadi apapun yang sudah kita makan ini akan dibakar, diproses menjadi bahan bakar dan jadi energi kita. Nah, rangkaian energi itu, rangkaian reaksi-reaksi yang terjadi dalam tubuh kita atau metabolisme yang terjadi dalam tubuh kita akan menghasilkan panas. Nah, inilah yang menyebabkan suhu tubuh kita nanti akan meningkat. Kenapa? Karena denyut jantung nanti akan bekerja lebih cepat atau lebih meningkat dari biasanya. Kemudian memompa darahnya juga jadi lebih optimal ke seluruh tubuh, jadi lebih cepat ke tangan, ke kaki, ke otak. Kemudian akhirnya juga meningkatkan suhu tubuh kita. Karena tadi efek panas yang dihasilkan oleh metabolisme tubuh. Lalu kemudian muncul perasaan bahagia. Jadi rasa bahagia ini sebenarnya dihasilkan oleh hormon yang disebut dengan endorfin. Nah, hormon endorfin inilah yang akan meningkatkan suasana hati kita, meningkatkan mood kita menjadi lebih baik gitu. Kita menjadi lebih merasa senang, jadi lebih tenang. Kita akan menurunkan atau meredakan kecemasan kita dan juga rasa depresi kalaupun memang kita mengalami hal tersebut. Nah, lalu untuk fungsi otak. Fungsi otak ini akan meningkat kalau kita rutin berolahraga. Nih, dengan olahraga yang teratur akan meningkatkan daya ingat dan keterampilan berpikir otak manusia. Benar sekali. Sudah ada penelitian juga bahwa dengan kita melakukan olahraga secara rutin, ini akan mengaktifkan daya ingat kita. Jadi ada yang namanya long term memory atau daya ingat jangka panjang, sehingga kita
bisa lebih gampang atau lebih mudah menghafalkan sesuatu, mempelajari sesuatu, dan akan mengingatnya dalam jangka waktu yang lebih panjang. Efek tersebut diakibatkan karena kita rutin berolahraga. Inilah mengapa olahraga yang teratur bisa meningkatkan daya ingat kita. Kemudian detak jantung meningkat saat berolahraga. Akhirnya akan meningkatkan aliran darah ke otak dan fungsi otak pun akan meningkat. Balik lagi, dengan olahraga tadi, aliran darah di seluruh tubuh itu benar-benar luar biasa bekerjanya. Bukan hanya ke seluruh tubuh, tapi melainkan juga ke otak. Akhirnya fungsi otak pun juga akan meningkat. Lalu tubuh merasa lebih aktif dan siaga. Di sini dikatakan bahwa meningkatnya darah dan oksigen yang mengalir ke otak akan membuat kamu merasa lebih siap, siaga, dan lebih aktif. Jadi kita tidak merasa malas-malasan, kita jadi tidak mudah lelah. Karena apa? Karena tubuh kita sudah terbiasa dilatih untuk olahraga dan terlatih untuk bergerak. Kemudian terjadinya proses pembakaran kalori. Benar sekali, tadi sudah sempat disinggung ya bahwa dalam tubuh kita terjadi yang namanya metabolisme. Nah, metabolisme inilah terjadi pembakaran kalori seperti pembakaran karbohidrat, pemecahan lemak. Nah, pemecahan lemak tadi itu nanti akan menghasilkan yang namanya energi yang membantu tubuh kita merasa tetap lebih segar, lebih fit seperti itu. Lalu kualitas tidur juga meningkat. Ini sudah ada penelitiannya dari National Sleep Foundation ya. Jadi ada penelitian di luar negeri yang mengatakan bahwa orang yang berolahraga setidaknya minimal 30 menit sehari itu memiliki kualitas tidur yang lebih tinggi sebanyak 65%. 65% dibandingkan dengan yang tidak berolahraga. Jadi dengan kita rutin berolahraga itu akan merangsang tidur kita agar lebih bagus. Kemudian siklus tidur kita juga menjadi lebih teratur, lebih baik, dan kita pun mencapai kualitas tidur yang benar-benar tinggi atau benar-benar nyenyak. Pastinya seperti itu. Nah, bisa dilihat ya, bagaimana agar mendapatkan tidur yang berkualitas itu? Pertama, kita harus menghindari konsumsi kopi, rokok, kemudian alkohol, ya tidak boleh sama sekali, apalagi di usia-usia remaja itu harus dihindari. Bukan hanya remaja ya, karena anak-anak SD pun itu sudah banyak yang sudah mengkonsumsi rokok. Itu sangat berbahaya sekali dan akan mengganggu daya ingat, daya pikir, bahkan seluruh anggota tubuh kita itu akan terganggu gitu. Jadi harus benar-benar dijauhi untuk mengkonsumsi kopi, rokok, dan alkohol ya. Lalu kita harus menenangkan pikiran dan mental kita. Dan bagaimana dengan menenangkan pikiran dan mental kita? Kita harus memfokuskan diri bahwa setiap kita mau tidur, kita tidak boleh banyak pikiran, lebih rileks. Dengan berolahraga juga membantu untuk menenangkan pikiran dan mental kita. Lalu tetapkan waktu tidur yang teratur. Untuk materi sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang tidur ya. Jadi ada jam-jam yang sudah ditetapkan sesuai dengan usianya. Untuk usia remaja biasanya 8-9 jam waktu tidurnya. Maka harus diupayakan selalu 8-9 jam untuk tidur agar mendapatkan kualitas tidur yang baik. Lalu kemudian sempatkan untuk berolahraga setiap hari. Nah, inilah yang kita garis bawahi sekali, bahwa kita harus rutin berolahraga paling tidak sehari 30 menit saja atau paling tidak 15 menit saja. Tapi kita rutin setiap hari kita berolahraga agar kita itu menjadi suatu kebiasaan dan kita menjadi lebih fit dan merasa lebih segar setiap harinya. Ya, sekian dulu untuk materi minggu ini. Semoga materi yang kita berikan ini benar-benar bermanfaat untuk adik-adik atau teman-teman semuanya dan bisa benar-benar diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Diharapkan adik-adik atau teman-teman semuanya bisa berolahraga setiap hari agar tubuh kita menjadi lebih fit dan kita lebih fokus, lebih konsentrasi dalam belajar, kita juga menjadi merasa lebih sehat. Akhir kata, sekian materi yang sudah saya berikan. Mohon maaf untuk salah dan kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.